Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwal Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang manajemen risiko gitu. Uh, Lalu bagaimana sih manajemen risiko itu sendiri, teman-teman? Nah, secara definisi, risiko itu ketidakpastian yang berkaitan dengan terjadinya kerugian. Lalu potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu itu menurut PBI ya, nomor 1323 PBI 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan WUS. Nah, lalu dimensi risiko, terdapat beberapa dimensi gitu ya. Pertama, ketidakpastian atau uncertainty. Kedua, hasil yang tidak diharapkan, expected outcome, yakni seperti penyimpangan dan juga nilainya bisa negatif maupun positif. Lalu potensi kerugian, yang keempat ada biaya peluang. Nah, risiko sehari-hari, misalnya nih teman-teman, pada saat kita menuju ke kampus, pada hari pertama kita memerlukan waktu 30 menit. Oleh karena itu, hari kedua kita menyisihkan waktu 30 menit itu untuk menuju kampus. Namun, pada saat menuju ke kampus terjadi kendala-kendala gitu, seperti macet dan juga ada kecelakaan misalnya gitu ya, pada saat di perjalanan. Jadi, itulah resiko yang kita dapatkan gitu dari 30 menit itu menjadi 1 jam misalnya. Nah, berarti kerugian risiko yang kita hadapi itu 30 menit dari sebelumnya gitu. Jadi kita terlambat 30 menit untuk mencapai kampus gitu. Maka dari itu risiko seperti itu sebenarnya harus kita bisa hindari dengan jangan hanya menjalan 30 menit, harusnya lebih lebih awal lagi gitu agar menghindari dari risiko itu. Lalu kita akan membahas tentang salah satu risiko yang ada di bank syariah, yakni risiko pasar. Risiko pasar adalah salah satu risiko yang timbul dari perubahan harga pasar atau penurunan suku bunga atau nilai tukar, termasuk perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Bank syariah tidak mengenakan bunga atas operasinya. Lalu dalam hal ini bank syariah terkena dampak secara tidak langsung, yaitu dampak yang terjadi bukan karena suku bunga, tetapi karena mereka bersaing untuk menentukan jumlah bagi hasil yang tepat untuk bertahan dan mengisi kesenjangan dari bank konvensional. Jadi dalam halnya ini bank syariah dan bank konvensional mematok untuk ini teman-teman, harga pasar ini. Nah, contoh lain dari risiko pasar selain tadi ada yang tadi saya sebutkan, risiko pasar yang salah satu yang lainnya adalah seperti nilai tukar gitu teman-teman. Dimana ketika kita membeli suatu aset dengan harga 1 miliar, lalu pada tahun berikutnya 5 tahun ke depan aset tersebut menjadi turun gitu, menjadi jadi 500 juta gitu. Nah, dari cerita tersebut itu sudah mengalami dari nilai pasar gitu, di mana nilai tukar itu mengalami penurunan gitu teman-teman. Lalu pada contohnya pada gitu contohnya ya. Pada saat kita membeli saham dengan harga satu lotnya itu 50.000, lalu tiba-tiba di tahun berikutnya harga saham itu mengalami kenaikan, di mana kenaikannya ini berubah menjadi 10.000. Lalu saat kita ingin menjual itu ada potensi keuntungan gitu teman-teman. Dimana jika kita menjual saham tersebut, maka kita akan mendapat keuntungan. Tapi jika kita belum menjual, itu namanya potensi gitu teman-teman. Potensi ini sudah terjadi jika keuntungan sudah terjadi jika sudah jual. Namun bila belum dijual, itu akan namanya adalah potensi gitu teman-teman. Nah, lalu juga cerita kebalikannya, misalnya mengalami kerugian, itu juga namanya potensi kerugian. Itu bukan kerugian hal yang diterima, tapi potensi. Kalau kita belum menjual saham tersebut, berarti saham itu masih potensi kerugian. Jadi kita bisa mengkip untuk sampai kenaikan selanjutnya, karena nilai tukar ini akan selalu naik turun gitu setiap tahunnya gitu. Jadi untuk nilai saham kita ada meminimalkan kerugian akibat perubahan nilai tukar, bank syariah harus mengelola risiko pasar. Yakni ada 4 risiko pasar. Yang pertama, risiko suku bunga, kerugian akibat fluktuasi atau naik turunnya suku bunga, seperti harga pasar posisi bank turun dan naiknya gitu nilainya. Kedua, currency risk, risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang menyebabkan posisi mata uang asing bank menjadi hilang. Lalu risiko ekuitas terjadi karena fluktuasi harga saham, kemungkinan kerugian nilai pasar dari posisi bank di saham. Lalu ada risiko komoditas, adalah risiko yang timbul pada posisi bank terhadap komoditas akibat perubahan harga komoditas. Lalu ada beberapa langkah dalam manajemen risiko pasar ini. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi sumber dari setiap masalah yang akan muncul, di mana ada risiko besar atau dominan dan kecil. Lalu kedua, pengukuran risiko adalah upaya menentukan seberapa sering kerugian akan terjadi pada perusahaan, atau dalam hal ini bank selain memfasilitasi langkah penggunaan risiko dan untuk mengetahui bagaimana kerugian tersebut akan mempengaruhi posisi perusahaan, khususnya posisi keuangan. Lalu risiko ini diukur berdasarkan faktor-faktor yang diidentifikasi. Namun ada beberapa metode pengukuran risiko yang dapat diterapkan pada bank syariah atau bisnis lain
untuk mengukur risiko pasar, yaitu dengan distribusi probabilitas atau kemungkinan. Nah, setelah menghitung dan mengukur risiko pasar yang timbul di perusahaan atau bank syariah juga perlu mengurangi mitigasi risiko. Mitigasi risiko ini harus dilakukan oleh setiap perusahaan atau bank syariah itu sendiri. Karena mitigasi risiko tahapan atau proses dari manajemen risiko harus ada pada setiap bank. Lalu bagaimana sih pandangan Islam tentang manajemen risiko gitu ya? Yang pertama, Islam menganjurkan manusia untuk dapat mengantisipasi dari memitigasi risiko ini. Orang musuh yang diperintahkan oleh pemuka musyrikin Quraisy untuk membunuh beliau. Untuk menghindari hal tersebut, Rasulullah SAW meminta Sayyidina Ali untuk tidur dan berselimut menggantikan beliau. Nah, sebagai upaya menghindari kejaran musuh, Rasulullah SAW mengambil jalur arah Yaman dan bukan arah yang biasanya. Nah, itulah contoh singkat dari manajemen risiko gitu ya. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmahnya bahwa risiko yang terjadi itu bisa kita hindari. Lalu ada prinsip syariah terkait manajemen risiko. Pertama, risk management harus bebas dari goror, maisir, riba, dan zulum, perlakuan tidak adil kepada pihak lain. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen risiko, khususnya risiko pasar yang ada di bank syariah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.